Shalom semuanya, senang bertemu dengan kalian semua. Walaupun secara online, tapi tentunya tidak membatasi kuasa dan hadirat Tuhan untuk bekerja dalam hidup setiap kita. Kami berdoa di tengah pandemi ini, kita semakin sungguh-sungguh untuk mencari dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, tinggalkan dosa dan kejar kekudusan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari ambil sikap yang terbaik untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom semua. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan pada setiap kami hari ini. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan, ibadah Tuhan. Kami berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga semua berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, biarlah semua pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Hanya Tuhan yang layak kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
bersatu di hatiku. Sebab kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan, pribadi yang setia bersama dengan kami. Tidak peduli seberapa buruk keadaan yang melingkupi kami Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Sebab itu kami mau mendeklarasikan mulai hari ini, saat ini, kapanpun kami menonton video ini Tuhan, bahwa kami ini adalah milik-Mu. Selama-lamanya kami milik-Mu Tuhan. Mari buka hati kita, angkat iman kita. Kita mau pujikan pujian ini dengan iman dari hati kita yang sungguh-sungguh. Mari bersama berkata. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, karena pengorbanan-Mu, Engkau jadikanku baru. Sungguh terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang kami, Kau memegang setiap musim hidupku. Oh, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Yeah. Mari bersorak bagi Tuhan. Oh,
percaya kami milik-Mu selama-lamanya. Kami percaya kami ada di dalam-Mu dan Engkau di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami sekarang mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu mengandung janji bagi setiap kami. Ya dan amin, pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu yang sudah Engkau sediakan untuk memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kau urapi lidah bibirnya supaya semua yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kau juga urapi setiap kami berada dimanapun kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir bersama dengan kami Yesus. Kau urapi kami, Engkau berikan hati kami seorang hamba dan telinga kami seorang murid Tuhan, untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Terlebih kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita sore hari ini atau kapanpun kami menonton video ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya Pastor Ishak Julianto Gunawan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberkati Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan yang lebih baik. Tahu gak kalian bahwa sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini adalah koneksi. Kenapa kita main sosial media? Karena kita ingin supaya kita terkoneksi sama teman kita. Bahkan ada kalau orang punya koneksi ke artis ya, atau punya followers begitu banyak, koneksinya banyak, maka dia akan jadi sesuatu yang orang yang lebih valuable ya, sesuatu yang dicari. Wah, luar biasa. Satu hal yang paling penting dalam hidup kita harus punya koneksi dengan Tuhan ya. Koneksi itu sangat penting di masa ini ya, terutama kalian berkoneksi dengan Tuhan ya. Kenapa? Ada 3 hal yang kita dapat waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Di tengah segala macam pandemi, segala macam yang kita takutkan mungkin terjadi dalam hidup kita. Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma 8 ayat 35 sampai yang ke 38, dikatakan di sana, saya bacakan buat kalian ya. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus atau hubungan dengan Kristus? Apakah penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini Koko catat ya, kalian boleh ikuti juga, ada 12 ya hal yang disebutkan bisa memisahkan kita. Entah kelaparan, entah ketakutan, ketelanjangan. Mungkin hari ini teman-teman lewat pandemi ini kita takut apa? Mungkin takut ya sama namanya sakit, mungkin sama kekurangan, mungkin sama teman-teman, mungkin masa depan. Mungkin kalian ngerasa ya kuliahnya kok sekarang ketunda-tunda, skripsi gak selesai-selesai, yang kerja bingung gitu ya. Gimana ini? Takut masa depan. Ya. Dengar baik-baik, hal yang paling penting yang harus kita jaga itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, atau koneksi kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya koneksi dengan dekan kita seneng ya. Kita punya koneksi dengan guru kita seneng, karena ada favor ya, ada privilege gitu ya. Terutama kita harus punya koneksi dengan Tuhan. Apa? Kenapa kita harus punya koneksi dengan Tuhan? Apa akibatnya? Yang pertama, koneksi kita dengan Tuhan di saat ini membuat kita punya kekuatan baru. Ya, Yesaya 40 ayat 31, banyak anak muda akan menjadi letih lesu, tapi mereka yang mencari Tuhan, yang menanti Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, mereka akan kuat. Mungkin hari ini kalian sudah stay at home terlalu lama, kalian gak punya kekuatan, malas gini gitu ya, mager terus ya, atau malas mengejar mimpi dan ketakutan. Hari ini dengar baik-baik,
Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan untuk mengejar mimpi kita. Kita punya kekuatan untuk berkarya lebih, mungkin mengembangkan hobi kita. Kita punya kekuatan. Atau mungkin kita dalam problem ya. Dalam problem di keluarga, dalam problem banyak perubahan, kita punya kekuatan untuk adaptasi. Dengar teman-teman, bahwa manusia, kekuatan itu kok bisa kok. Ini ya, manusia itu dari tanah liat. Jadi bayangkan Tuhan sedang ngambil tanah, lalu dibentuk manusia. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ditiup. Nah, itu nafasnya, powernya, atau listriknya itu dari Tuhan. Nah, ketika kita dekat Tuhan, kita itu seperti cas. Maka kita punya kekuatan yang baru. Semakin kita ngecas ya, semakin kita bisa berkoneksi dengan baik. Contoh gadget kalian. Gadget kalian kalau jarang dicas gimana? Low baik. Pertama, yang paling kelihatan apa? Layarnya redup. Orang kalau nggak punya kekuatan, jauh dari Tuhan, koneksinya mulai jauh, itu mukanya nggak berseri-seri, nggak ada semangatnya, bosen jalani hidup. Kalau itu kamu hari ini, ayo bangun koneksi dengan Tuhan. Yang kedua kayak gadget kita itu kalau baterainya habis itu, yang kedua adalah koneksinya semua putus. Kita nggak bisa sosial media, teleponnya nggak bisa. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak punya energi untuk berkomunikasi sama orang tua yang baik. Ya, kita nggak punya energi untuk berteman yang baik. Sosial media sekarang isinya apa? Nyinyir semua, ngata-ngatai orang, iri sama orang. Kenapa? Karena nggak dekat sama Tuhan, dekatnya sama dunia. Ya, bila hari ini kita punya hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Yang pertama akibatnya kita punya kekuatan untuk hidup semakin berkenan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, apa yang kita dapat? Dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya keberanian. Kenapa Daud itu berani menghadapi Goliat? Goliat itu dari kecil perang, sekolah tentara, bawa baju semua, alat semua, tentara yang luar biasa. Dan dia tinggi besar, Daud kecil. Ternyata kalau kau baca tentang teori kehidupan, orang kalau punya badan besar, entah itu hewan atau entah manusia, harusnya Daud takut melihat semua yang dimiliki Goliat. Dia tinggi besar, dia punya semua alat itu. Tetapi kenapa kok Daud berani? Nah, karena dia datang dengan nama Tuhan. Karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Hari ini yang kedua, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya keberanian. Hari ini banyak orang sedang ketakutan pandemi, ketakutan keluar aja takut kan. Wah, semua gereja, mall, wah takut-takutan. Ya, ketakutan semua. Potong rambut takut, ngapain takut, keluar ke supermarket aja, tegang luar biasa gitu ya. Habis dari luar langsung mandi gitu ya. Semua HP disemprot, disinfektan dan sebagainya. Nah, hari ini kenapa seseorang itu berani jalani hidup? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak orang takut jalani hidup. Kita lihat artis-artis yang luar biasa, punya kekayaan, tapi kita temukan, baca di berita, mereka bunuh diri, takut sama hidup. Ada yang terkenal, seluruh dunia kenal, ternyata meninggal karena minum pil penenang. Dia gak tenang, dia ketakutan. Mungkin hari ini ada banyak anak muda yang ketika buka sosmed itu ketakutan ya, takut dibully ya, takut dan sebagainya, takut jalani hidup, takut akan masa depan. Ya apa ya, orang tua aku ini gak kaya, aku ini nanti kerja apa ya, talentaku ini di mana, takut. Daud itu dia ditinggal orang tuanya, Mazmur 10:27 ya. Walaupun ayah ibuku menolak aku, Tuhan menerima aku. Harusnya Daud itu takut masa depan. Tetapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan punya masa depan yang cerah. Dia jalani hidup dengan berani. Hari ini teman-teman semua, betapa pentingnya koneksi kita dengan Tuhan. Ayo kita bangun koneksi kita dengan Tuhan ya. Yang pertama itu ada kekuatan, strength untuk berkarya, untuk berkemenangan. Yang kedua punya keberanian. Banyak orang kuat tapi takutan. Yang kedua berani. Yang ketiga, hubungan kita dengan Tuhan
membuat kita mendapat promosi. 1 Tawarik 29 ayat 12. Daud berbicara kepada Salomo bahwa di tangan Tuhanlah kebesaran, kuasa untuk mengokohkan, kejayaan, kekayaan. Jadi sesungguhnya kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan mendapat promosi. Orang kalau punya hubungan dengan orang dalam aja senang, gitu ya. Oh, orang dalamnya kampus, akhirnya dia diterima di kampus ternama, umpama gitu ya. Oh, kerja di mana? Oh, punya orang dalam sana. Oh, akhirnya dia diterima dengan sukacita. Punya power of orang dalam. Itu kan koneksi, ya kan? Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, Tuhan juga mau mengangkat hidup kita. Kenapa Daud diangkat? Bukan karena dia sekolah tentara, bukan karena dia hebat dalam sebelum dia perang, hebat dalam peperangan. Dia nggak sekolah tentara, nggak punya ilmu, sekolah nggak tinggi, tapi dia diangkat Tuhan. Daniel, kenapa dia diangkat Tuhan? Padahal dia budak. Bayangkan itu ya, orang yang jadi budak, orang yang nggak punya masa depan harusnya tiba-tiba jadi perdana menteri. Yusuf, orang yang habis masuk penjara. Ternyata kita belajar dari Alkitab, promosi itu datang kepada orang yang punya koneksi dengan Tuhan. Sudahkah kamu punya koneksi dengan Tuhan? Ayo punya koneksi dengan Tuhan. Di masa pandemi ini kesempatan yang baik, semakin punya koneksi dengan Tuhan. Mungkin koneksi dengan manusia semakin menurun. Biarlah koneksi ilahi kita semakin meningkat. Saya berdoa, Koko berdoa, kalian semua adalah anak-anak muda yang diberkati, punya hubungan dengan Tuhan, kalian punya kekuatan yang baru, punya keberanian jalani hidup ini. Walaupun banyak adaptasi ya, kuliah sekarang di rumah, kalian nggak tahu kapan harus sidang, ya, kalian nggak tahu kerjanya harus gimana, ya. Teman-teman yang ngasih SMP, SMA, kalian nggak tahu kapan kalian bisa sekolah lagi, melanjutkan pelajaran seperti biasa, dan kayak gelap. Karena itu kita harus punya kekuatan untuk adaptasi. Ibadah online kayak gini, kita harus punya kekuatan untuk adaptasi. Kapan kita punya kekuatan? Kita punya keberanian. Bahkan kita dapat promosi kalau kita punya koneksi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah online hari ini. Anak-anak muda-Mu telah mendengar kebenaran-Mu bahwa Engkaulah sumber dari kekuatan, keberanian, dan promosi. Ajar kami punya koneksi yang semakin erat dengan Engkau. Ajar kami semakin dekat. Sadarkan kami bahwa manusia mungkin bisa mengecewakan kami. Hubungan kami dengan manusia kadang-kadang sering mengecewakan. Orang bisa meninggalkan kami. Tapi hubungan kami dengan Tuhan itu bersifat kekal. Dan Engkaulah yang sanggup mengubahkan dan mengangkat hidup kami. Ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati seluruh Apetsam, seluruh anak-anak muda, seluruh tim inti, seluruh komsel yang ada. Tuhan, Engkau berkati orang tua kami mohonkan berkat-Mu untuk mereka, kekuatan ilahi, berkat secara rezeki. Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk Surabaya, untuk Indonesia, diberkati setiap pemimpin dari pusat sampai daerah. Engkau berikan kekuatan, hikmat, takut akan Tuhan, sehingga mereka semua boleh menang atas segala masalah, juga pandemi hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hamba alaskan semua doa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. We'll be right back.